silakan dipakai. Kan dipakai. Ana Said, ana Abdullah, ana Abu Bakar, ana Toto, ana Sukardi, ana Zainab, ana Maryam, ana Tuti. Dah mati semua nanti. Mati gak semua? Mati gak? Kalau udah mati semua tidak ada. Ana Said gak ada, ana Zainuddin gak ada. Tinggal anak satu yang masih ada. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku siapa? Dan enggaknya aku ini udah enggak ada. Begitu pula anta Sukardi, anta Toto, anta Solikin, anta Jumadi, anta Madrais, anta Dian, anta Tuti, anta Susi, mati semua. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tidak ada Tuhan kecuali anta, engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali anta, engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Satu lagi, huwa dia. Dia Solikin, dia Ahmad, dia Dulmanan, dia Madrais, dia Dewi, dia Susi, dia Tuti, dia Dian. Mati semua. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham? Jadi yang sesungguhnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Kita ini pinjam. Kita ini berapa tahun maunya pinjamnya? Jawab. 100. Pipis berak di depan. Jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? 80. Jawab ya, Masya Allah. Maunya berapa tahun? 90. Yang benar jawabnya, terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini sudah nggak bisa ngomong aku. Siapa tahu pulang dari sini nanti nggak bisa ngomong aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau ngomongku jangan banter-banter, jangan keras-keras. Ini mobilnya saya bagus, mobilku. Jangan keras-keras ngomongkunya tuh loh. Siapa tahu bentar lagi nggak bisa ngomong mobilku. Paham? Jadi terserah yang meminjam. Bukti bahwa hanya Allah yang ada. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada sebagai manifestasi dari al-wujudul mutlak, the absolute one existence. Wah, panjang, lebih besar panjang pun. Yang kedua, syariah. Syariah nomor 1, sholat. Di Quran bahasanya iqamus sholah, membangun, mendirikan sholat. Bukan amalus sholah, mengamalkan sholat. Bukan. Iqamus sholah. Gimana? Ya tidak. Rukun Islam apa? Iqamus sholah, bukan amalus sholah. Kenapa? Perintah Allah agar masyarakat mendirikan sholat, bukan mengamalkan, mendirikan. Apa artinya? Suami sholat, istri sholat, anak sholat, mantu sholat, pembantu sholat, supir sholat, ponakan sholat, RT sholat, RW sholat, lurah, camat, dan ramil, kapolsek, KUA. Itu baru iqamus sholat. Kalau suami sholat, istri sholat, anak tidak sholat, belum iqamus sholat, baru amalus sholat. Kalau Pak Camat sholat, Pak Daramnya nggak sholat, baru amalus sholat, belum iqamus sholat.
Presiden sholat, menteri nggak sholat, belum iqamus sholat, baru amalus sholat. Paham teh? Ya sudah gugur, kewajiban saya gugur, sudah sholat, tapi saya belum melaksanakan iqamus sholat, baru amalus sholat. Paham? Makanya bikin masjid besar, cuma iqamus sholat ini. Cuma kalau iqamus sholat nggak usah ada masjid, di rumah aja beres. Kalau bukan iqamus sholat, nah bikin masjid besar segini supaya terbangun, berdiri di desa Sidong ini sholat. Paham? Nah, itu yang pertama, amanah manusia dari Allah. Agama isinya akidah dan syariah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Yang kedua, amanah insaniyah. Ayo, amanah apa? Ada dua. Amanah ini harus berubah, harus berkembang, harus dibangun, diinovasi, diperbarui terus menerus. Amanah yang kedua ini. Bidang agama beda. Apa isinya? Dua. Thaqafah dan hadarah. Apa? Thaqafah apa? Dan hadarah. Apa thaqafah? Thaqafah itu pendidikan, peradaban, ilmu pengetahuan. Amanah dari Allah kepada manusia agar membangun pendidikan di muka bumi ini. Pendidikan harus berkembang, harus maju, harus lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Tidak boleh berhenti. Beda dengan agama, sampai hari kiamat sholat begitu itu sholat nggak berubah. Dan pendidikan harus berubah. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 20 Oktober mengeluarkan resolusi jihad fisik, kita sekarang harus mengeluarkan resolusi jihad cyber, resolusi jihad IT, resolusi jihad AI. Siap santri? Siap. Mana santrinya ini? Mana santri? Siap? Siap. Kalau ketinggalan, oh udah gak akan maju. Pelongo-pelongo nanti. Coba. Kita udah dibanjiri dengan TikTok, Instagram, YouTube, Google. Manfaatnya besar. Cari, nama saya ada. Pendapatnya saya wonten. Pendapatnya bukan namanya. Pendapatnya Said Akil tentang nasionalisme, tentang toleransi. Udah keluar semua nanti. Coba, gak usah beli buku saya, gak usah di Google HP mawon. Pendapatnya anak saya ada. Namanya Dr. Rehab Said Akil. Tulis pendapatnya Rehab saya tentang psikologi manusia. Wah, keluar semua nanti pendapatnya itu. Apalagi Gus Dur, apalagi yang lain, apalagi. Itu manfaatnya besar sekali. Tapi madorotnya juga pernah ada saya iklan obat kuat. Sampai Mustafa Akil, adik Mustafa Akil, telepon saya. Apa-apa melu iklan obat kuat. Itu namanya AI itu. Sama sekali bukan saya itu. Gambar, suara, geraknya bibir persis seperti saya. Bukan saya itu. Tapi kalau diamati betul beda. Diamati betul sih. Ya, dilihat betul beda, geraknya bibir dengan suara beda. Pak Jokowi bisa pidato bahasa Arab, bisa pidato bahasa Cina. Mending kalau hanya begitu. Pak Surya Paloh ngomong menjelek-jelekin Caimin waktu masih kampanye Pilpres. Dia diadu domba antara sama Caimin. Ya Allah, itulah fitnah. Apa itu namanya? Belum lagi provokasi liberal. Apa itu agama? Apa itu ibadah? Apa itu puasa? Mengenai produksi aja. Belum lagi radikal. Pancasila tauhid, Indonesia kafir. Kita harus berjuang menegakkan khilafah di Indonesia ini. Semua ada di YouTube dan di Google itu. Kalau bukan kita yang menangkal, pasti anak cucu kita akan terpengaruh. Paham betul? Itu jeleknya itu. Baiknya banyak. Cari kitab apa saja di situ ada. Gak usah beli kitab bertumpuk-tumpuk, berjilid-jilid. Dari HP Marwanten, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Darimi, Baihaqi, buku saya ada semua. Tafsir Tabari, tafsir Kasyaf, tafsir Razi, tafsir Bukathir, tafsir ada semua di Google itu. Ya Allah. Tapi bahayanya juga banyak.
Banyak ceramah saya di YouTube, gimana? Tapi setelah melihat ceramah saya, iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa, gambarnya itu yang nggak boleh dilihat. Paham? Nah, makanya pendidikan harus kita kembangkan, kita perbaharui. Ini contoh jasanya para ulama. Waktu Sayyidina Utsman nulis Al-Quran, waktu zaman kajian Nabi betul-betul perintah nulis Al-Quran betul-betul. Nabi Muhammad tidak pernah perintah Quran ditulis, tidak pernah. Kenapa? Karena para sahabat semuanya hafal Quran. Begitu turun ayat Quran, hafal semuanya sahabat. Dan kebanyakan sahabat buta huruf, kebanyakan buta huruf. Nah, zaman Sayyidina Utsman, beliau punya pikiran tidak mungkin umat Islam semuanya hafal Quran. Tulis Quran, tulis, bagi-bagi ke kota-kota. Saya punya fotokopi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman, kalau gak ada, saya punya. Tapi gak bisa dibaca. Saya saja gak bisa baca, apalagi anjing apalagi. Kenapa? Ba, ta, nun, ya sama. Untuk ayat titik benar. Jim, ha, ho sama. Dal sama, ro, zai sama. Nah, orang pertama kali berjasa membikin titik wad'un nuqat al-huruf ulama tahun 59, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Bikin titik ba satu di bawah, ta dua di atas, ta tiga di atas, jim satu di tengah, ha dibiarkan non titik, kho satu di atas, baru terang baca Quran. Setelah ada titik masih juga kesulitan, kebanyakan orang masih kesulitan baca Quran. Ada seorang imam, kiai ulama maksudnya, berjasa besar tahun 170, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan, membikin fathah, dhammah, kasrah, fathatan, dhammatan, kasratan, tasdid, sukun. Baru jelas tuh. Baca Quran enak, ini ada fathah, kasrah, dhammahnya, tanwinnya ada. Tapi orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purwokerto sudah ada harokatnya, bacanya masih innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Al-Mukarram kayak sangit ngakil. Itu artinya apa? Keluarnya suara dari tenggorokan, makhraj. Keluarnya suara, makhraj. Dari tenggorokan, gak benar. Maka ada ulama besar berjasa membentuk, menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid, memperbaiki baca Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224. Baru baca Quran sekarang enak, titik ada, harokat ada, tajwidnya ada, tinggal baca saja. Paham teh? Eta jasanya ulama. Zaman Rasulullah nggak ada tajwid, nggak ada, nggak butuh tajwid, nggak butuh. Zaman Rasulullah tidak ada harokat, nggak butuh harokat, tidak ada titik, nggak butuh titik, tidak tajwid, idhar, idgham, iqlab, ikhfa, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad, nggak ada itu, karena nggak butuh. Paham teh? Ada tajwid itu supaya kita baca Qur'annya seperti baca Qur'annya Rasulullah dan para sahabat. Hati-hati kalau ngomong apa saja yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah kalau kita lakukan. Ilmu bid'ah, ilmu itu bid'ah. Rasulullah nggak ada ilmu. Nah, kita berilmu itu supaya sama dengan Rasul. Bid'ah ilmu itu, bid'ah, ilmu tajwid bid'ah. Ada lagi. Ada orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah.
Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Coba beda li dan lah. Apa artinya? Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Coba beda banget ya, beda banget ya. Kalau dibaca wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau dibaca wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Coba baca wa rasulah dan wa rasulih, bisa beda maknanya. Lahirlah ilmu nahwu. Pertama kali menggagas ilmu nahwu namanya Imam Amr bin Ubaid, Imam Sibawayh. Baru lahir muncul terminologi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bi, maf'ul la, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah dan seterusnya. Zaman Rasulullah nggak butuh nahwu, tapi sudah benar bacanya. Paham? Paham? Zaman Rasulullah sahabat nggak ada nahwu, nggak ada mubtada, khobar, nggak ada. Memang tapi sudah benar. Zaman kita butuh ilmu. Nah, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, beliau sedih, Khalifah sedih melihat banyak hadis palsu. Kalau Rasulullah bohong, itu palsu itu. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil salah seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Apa? Syekh, bisa enggak bikin metode menseleksi hadis? Ini benar, ini kurang benar, ini jelek. Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya. Lapor Khalifah, udah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahul hadis. Hadis syaratnya ada 4. Kalau sudah 4 syaratnya terpenuhi, sahih, benar. 1. Muttasil, murid dan guru ketemu. 2. Gurunya dhabit, hafalan, gak pernah lupa. 3. Gurunya thiqah, bisa dipercaya. Gurunya gak pernah nyolong sendal di masjid. 4. Adil, harus sahih. Kurang 1 turun hasan, kurang 2 turun dhaif. Dhaifnya apa? Mauquf, maqtu', munqati', mursal, mu'allal, mu'dal. Lahirlah ilmu mustalahul hadis. Bukan menghina. Monggo silahkan tanya pada gereja. Silakan. Bukan menghina, tanya. Bapak di Romo, kalau menseleksi berita ada nggak aturannya ya? Oh ini baik, ini kurang baik. Nggak ada. Hanya di Islam yang punya ilmu mustalah hadis metode itu. Di sini kalau baca Bible pakai idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah. Ada gitunya enggak Pak Romo, Pak Pendeta? Tanya, silakan tanya. Ada enggak di sini aturan kalau baca Bible idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, lazim atau bi'i? Ada enggak coba? Lihat. Betul nonton daya. Hanya Islam yang punya khazanah thaqafah namanya ilmu tajwid. Paham? Kita kaya raya pada Quran Islam ini. Di luar Islam enggak punya tajwid. Di luar Islam enggak punya apa tadi? Mustalah hadis enggak punya. Walhasil jasa para ulama membangun thaqafah, jadi thaqafah namanya, bangun peradaban, kemajuan dalam scientific culture luar biasa. Bukan hanya di samping itu juga sahabat Ibnu Abbas menulis tafsir, tapi kurang lengkap, cuma 2 jilid. Tafsir pertama kali yang lengkap ditulis oleh Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid. Pertama kali orang bikin komus. Di dunia nggak ada komus. Pertama kali orang bikin komus siapa? Khalil bin Ahmad tadi yang bikin harakat tadi, namanya Qomusul Ain. Pertama kali orang bikin peta bumi, Al-Idrisi. Pertama kali orang menggagas ilmu Al-Jabar, Jabir bin Hayyan. Yang menggagas kacamata, Hasan bin Haytham. Yang menggagas kompas, alat navigasi mencari arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, Pandom. Sekarang ada namanya navigasi, namanya Ahmad bin Majid. Yang menggagas apalagi meneliti penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Yang meneliti planet, Abdurrahman bin Hawqal.
Yang meneliti peredaran dalam tubuh manusia Abdurrahman bin Nafis. Yang pertama kali bikin organ musik itu, musik organ, bukan Amerika, bukan Eropa. Yang pertama kali bikin Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya, namanya Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Tapi nggak bisa baca saya, itu balok-balok isinya. Ini punya saya untuk koleksi. Orang pertama kali terbang, mencoba niru burung terbang, Abbas bin Farnas. Terbang sekali, sukses. Setengah jam, 2 kali. Tiap hari terbang. Yang keempat kali kelamaan, sejam, jatuh mati. Itu namanya Abbas bin Farnas. Orang pertama kali mencoba terbang itu Abbas bin Farnas, orang Islam, orang Andalus. Ya Allah, dikira kita nggak pernah punya thaqafah. Kita pernah punya thaqafah dunia internasional, paham? Maka waktu itu bahasa Arab, bahasa yang keren. Orang kalau mau keren harus bisa bahasa Arab. Maka bangsa Persia menguasai bahasa Arab. Imam Ghazali Persia, Imam Haromen Persia, Imam Baqillani Persia, Imam Rozi Persia, Imam Tabari Persia, bukan orang Arab. Imam Bukhari Uzbekistan, Imam Turmudi kota Turmud, Asia Tengah, Imam Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Darimi, Darqutni, bukan orang Arab. Paham teh? Dia orang Persia, orang pintar, orang cerdas, udah ratusan ribuan tahun berperadaban maju, datang Islam, ganti agama, ganti bahasa, sampai bisa menggagas grammar bahasa Arab, kesusastraan bahasa Arab, balaghah. Muncullah sastra Kalilah wa Dimnah, Alibaba, Sindibad, itu semua karangan orang Islam dari Persia asal mulanya. Paham ente?